Shalom Bapak Ibu. Ya. Saudara terkasih, hari-hari ini ada banyak hal yang seringkali hinggap dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang tanpa disadari. Salah satunya rohnya sudah mulai lemah. Ya. Sudah tidak lagi punya gairah dengan Tuhan. Sudah mulai lesu, ya. Sudah mulai mengarah kepada memikirkan diri sendiri dan tidak berfungsi seperti yang Tuhan mau. Mari kita sama-sama buka dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari ini, hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sampai di situ saudara. Bahwa hari-hari ini akan datang masa sukar. Masa sukar sudah ada saudara? Sudah datang kira-kira? Sudah. Dan manusia mulai mencintai dirinya sendiri. Saudara terkasih, coba saudara sambil mengevaluasi diri, sambil merenungkan hari-hari ini yang kita banyak lebih pikirkan kesukaan Tuhan, jiwa-jiwa, orang yang susah atau diri sendiri saudara. Halo? Dan ketika kau hanya memikirkan dirimu sendiri, itu namanya saudara berfungsi enggak? Tidak berfungsi. Itu namanya saudara sedang kehilangan Tuhan enggak? Tetapi kenapa saudara? Kau sadar itu. Kau tahu itu. Ketika engkau sudah berpusat pada dirimu sendiri, detik itu kau sudah kehilangan Tuhan. Ya apa sih saudara? Tapi sementara engkau tidak merasa kenapa-kenapa. Padahal itu sudah terputus saudara. Jaringanmu dengan Tuhan itu terputus ketika kau hanya berpusat pada dirimu sendiri. Yang kedua saudara, kalau sudah terputus dari hadirat Tuhan, maka kau tidak punya kekuatan. Engkau akan menjadi lesu, lemah, dan engkau hanya menjadi orang yang terus memikirkan hal-hal tentang apa? Dirimu sendiri juga saudara. Dan tanpa sadar, engkau sudah tergeser dari Tuhan. Karena tadi saudara saya merasakan di pujian itu hanya sekedar cuma nyanyi. Tidak benar-benar dari hatinya. Saudara jangan sampai engkau kehilangan Tuhan di rumah Tuhan atau dalam hadirat Tuhan. Hanya kalau kau merasa kau sudah ada di gereja, hanya kau merasa kau sudah pelayanan, tapi hatimu kosong. Hati yang kosong ini yang mengerikan saudara. Sehingga apa? Tanpa sadar, siapa yang menguasai jiwamu, siapa yang menguasai rohmu, engkau saja tidak tahu. Termasuk singer 2 ini di belakang. Saudara terkasih, mari bangkit. Apapun hari-hari ini yang kelihatannya menjadi kesesakanmu, menjadi proses perjalananmu dengan Tuhan. Satu hal yang kau harus lakukan, tetap cari Tuhan, tetap setia. Dan pada saat kau cari Tuhan, pada saat kau membangun doamu pagi hari, jangan lakukan seperti rutinitas. Tapi hidupkan kesadaranmu bahwa engkau sedang apa? Bersama Tuhan. Jangan lakukan seperti orang-orang yang cuma agamawi. Pokoknya doa pagi. Sambil ngantuk-ngantuk saudara ya. Sambil enggak fokus, pokoknya baca firman ya baca aja, nyanyi ya nyanyi. Tapi hatinya melayang kemana-mana, pikirannya kemana-mana, enggak pernah pusing. Saudara terkasih, Tuhan itu enggak suka rutinitas kita. Tuhan enggak suka agamawi kita. Sekarang saya tanya suami istri, kalau pasanganmu mendampingimu hanya sekedar, ya, hanya sekedar menjadi apa? Rutinitas.
tidak ada kehidupan, tidak ada sentuhan, tidak ada komunikasi. Gimana rasanya saudara? Enak gak? Saudara, sadarkah bahwa rohmu sedang padam hari-hari ini? Jangan bangga dengan rutinitas, tapi pastikan yang di dalammu ini ada kehidupan enggak? Kenapa? Ketika di dalammu tidak ada kehidupan, itu akan menyeret banyak hal saudara. Bapak Ibu, mari dikatakan walaupun ada masa sukar saudara, kita sadar sesuatu Tuhan sudah bicara, harusnya kita ini lebih berjaga-jaga. Ya, jangan sampai saudara menjadi manusia yang mencintai dirimu sendiri, saudara ya. Dan ujung-ujungnya cuma mikirin ekonomi, keuangan, tidak ada yang lain. Hati-hati saudara. Ya, nanti saudara akan jadi orang yang sangat egois. Kalau kita ini percaya kita ini di jalan Tuhan dan kita jadi orang yang taat dengan Tuhan, percayalah Tuhan pasti pelihara kita. Ya. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara. Sehingga orang itu tidak pernah saudara ya, lagi punya apa? Kasih satu dengan yang lain. Sekarang coba cek masing-masing. Kasihmu sudah semakin dingin enggak saudara? Halo? Hampa ya? Hambar. Saudara gini dong. Kalau kita ngerasa nih kasih kita udah merasa hambar, kita enggak punya kasih. Ya ayo, gimana caranya kasih ini bisa bangkit? Ya sentuh orang-orang yang bisa kita sentuh. Lakukan kebaikan, lakukan kemurahan hati. Supaya apa? Kasihmu tidak apa? Padam. Saya tanya kalau lilin sudah mulai padam, saudara berusaha apa untuk apa? Melindungi dari angin, ya kan saudara? Kalau saudara tidak melindungi dirimu, kasih Tuhan dari semua angin-angin dunia ini yang membuat kau dalam ketakutan, maka detik itu juga apimu padam. Saya merasakan penyembahan malam hari ini berat sekali. Dan saya nggak akan teruskan. Ngapain kita bawa kepalsuan di hadapan Tuhan? Bawa kemunafikan. Saya aja manusia, saya nggak doyan gitu loh. Apalagi Tuhan. Jangan sekedar rutinitas datang ibadah. Tapi bagaimana kau punya hati yang terus dijaga untuk merindukan Tuhan. Jangan cuma memanasi bangku-bangku gereja. Nggak penting itu saudara. Tapi ketika kau datang, kau tahu, kau sadar, kau cari Tuhan. Apapun keadaannya, kesampingkan masalahmu, kesampingkan penderitaanmu. Dahulukan bagaimana kau menyenangkan Tuhan. Maka Tuhan akan membereskan masalahmu. Saudara mari. Kalau kau hari-hari ini sudah terlalu dingin sehingga kau tidak punya kasih. Gampang saudara. Ketika hati ini udah rasanya kok seperti nggak ada gairah ya. Nggak ada kehidupan. Cari sesuatu yang bisa membangkitkan kasih Tuhan di hatimu. Salah satu apa? Berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu saudara tidak perlu modal kok. Banyak cara. Salah satunya berdoa buat pergumulan orang lain. Perlu modal enggak itu saudara? Tidak perlu. Di dunia ini banyak orang lagi penderitaannya banyak saudara. Banyak orang sedang mengalami banyak penderitaan. Iya apa saudara? Nah daripada kau pusing dengan penderitaanmu, pergumulanmu. Kenapa anda ambil bagian untuk mengurusi atau mendoakan pergumulan orang lain? Bukan berarti pergumulan kita enggak doa. Kita doa secukupnya pergumulan kita. Jangan terus-menerus bergerak di situ saudara. Selebihnya berdoalah untuk penderitaan orang lain. Berdoalah untuk sengsara orang lain. Berdoalah untuk kepergumulan orang lain. Itu akan lebih mulia. Engkau akan lebih punya kelegaan. Itu membuktikan bahwa engkau bukan orang yang terlalu egois. Dan secara otomatis engkau jadi orang yang berguna.
Saudara terkasih, mari fungsi kita sebagai anak Tuhan menjadi berkat. Menjadi berkat dalam segala aspek, saudara. Dan saudara, saya kasih tahu ya, orang kalau cuma fokus dengan dirinya sendiri, itu seperti hidup dalam kuburan. Ngeri. Ya Pak ya saudara. Kayak gak ada kehidupan. Mati. Dan yang timbul apa saudara? Ketakutan. Sehingga efeknya apa? Tubuhmu sakit. Tubuhmu lemah. Enak gak saudara? Tidak enak. Tapi coba belajar. Apapun pergumulanmu. Apapun tantangan hidupmu. Belajar menenangkan hati. Belajar bisa menerima dengan ikhlas. Belajar bisa menerima dengan lapang. Dan berpikirlah yang positif. Ajari aku Tuhan. Di tengah pergumulanku ini. Aku melihat rencanamu. Di tengah pergumulanku aku dapat bisa melihat setiap didikanmu. Sehingga apa? Engkau meminimalis untuk stres. Bapak Ibu, percayalah pergumulan itu Tuhan yang izinkan datang. Tapi untuk maksud yang mulia. Tuhan tidak mau saudara di fase yang sama. Saudara, jangan biarkan kebekuan di hatimu ini seperti mumi. Ya, serem saudara. Engkau ada di gereja, tapi roh jiwamu mati. Itu seperti tinggal dibungkus aja, masukkan ke peti, selesai saudara. Kalau kau tidak lebih teriak lagi dengan Tuhan. Melepaskan belenggu itu, tidak bisa. Setiap kali saya dalam tekanan, apa yang saya lakukan? Saya berusaha untuk lakukan sesuatu, jadi berkat buat orang lain. Minimal apa saudara? Saya cari-cari orang yang susah, saya tanya Tuhan, siapa yang perlu saya kontak, siapa perlu yang saya WA Tuhan. Saya mulai kasih perhatian. Saya tanya, gimana keadaanmu? Ya, kami dalam tekanan yang sangat berat. Sejujurnya, saya juga mengalami tekanan berat. Bahkan mau jawab apa, saya nggak tahu mau jawab apa. Tapi ketika kita memutuskan menjadi orang yang berfungsi saudara ya. Dan melakukan yang Tuhan suka. Tuhan akan menyertai kita. Dan dia akan beri kita hikmat. Dan saudara saya cuma gini. Orang ini ngomong cerita panjang lebar, cerita banyak. Saya cuma dengerin sambil nunggu Tuhan ngomong apa. Dan ketika saya dapat hikmat, masalahnya di sini. Saya tinggal cerita, saya tinggal ngomong. Saya dapat dari Tuhan, problemmu itu kenapa seperti ini? Karena kamu begini. Contoh gini, kamu ini bilang mengampuni tapi hatimu masih punya kepahitan. Kamu masih punya kebencian. Bahkan kamu punya dendam yang terselubung. Ini membuat apa? Semua selokannya apa? Salurannya nutup karena apa? Sampahmu sendiri. Dia syok saudara. Dia merasa dia sudah berserah sama Tuhan. Dia merasa dia sudah mengampuni. Sempat di awal dia bilang gini, kok segininya hidup ya. Memperjuangkan iman, memperjuangkan takut akan Tuhan kok segininya. Berarti seakan-akan saudara ya, seakan-akan udah melakukan yang terbaik. Ternyata saudara di balik apa yang dia lakukan masih dia apa? Tahan sesuatu. Nah ini saudara, kadang kita tidak diberkati Tuhan itu karena, kenapa saudara? Ada bejana hati yang penuh sampah. Kalau tidak penuh sampah, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Ketika kau dilanda ketakutan dan kekhawatiran, itu seperti apa? Saluran jantungmu saudara tersumbat, sesek. Ya apa ya enggak saudara?
Jadi yang mana? Saudara, mari setiap hari kita ini harus olahraga. Olahraga anak-anak Tuhan itu apa sih? Supaya terus bisa punya hati yang on fire, saudara ya. Walaupun apapun, saudara. Salah satunya firman Tuhan bilang, jangan berhenti berbuat kebaikan. Supaya apa? Engkau tidak fokus dengan penderitaanmu, engkau tidak fokus dengan masalahmu, engkau tidak fokus dengan pergumulanmu. Tapi apa? Engkau berbagi kasih. Nah, saudara terkasih, sampai orang bilang ini, thank you ya, thank you. Sangat-sangat kayak bersyukurnya gitu. Kayak saya tuh kasih sesuatu yang wow, padahal enggak, semua itu Tuhan. Dan saya mendapatkan apa saudara? Saya pun mendapatkan juga kelegaan. Saya mendapatkan apa? Kebangkitan. Saya juga merasa saya berfungsi. Saudara, mari coba renungkan hari-hari ini apa yang banyak kau lakukan dalam hidupmu. Apa yang kau tabur dalam hidupmu. Dalam 24 jam dikurangin tidur, dikurangin apa-apa. Kira-kira aktivitasmu ini saudara lebih banyak mana? Kau berfungsi atau hanya untuk dirimu sendiri? Jangan biarkan kemandulan, kematian mengikat kehidupanmu. Hanya karena apa? Fokus dengan masalahmu. Dan saudara gini, banyak orang itu kalau sudah doa pagi seakan-akan dia seperti nyogok Tuhan. Aku sudah doa pagi loh Tuhan. Selesai. Saudara, ketika kita doa pagi, itu sebetulnya kita sedang datang menyerahkan hidup kita. Kita minta apa? Penyertaan Tuhan menyertai kita. Kan gitu saudara ya. Tuhan ketika kita bawa persembahan di hadapan Tuhan dan Tuhan itu mengurapi kita, ini yang menjadi jaminan penyertaan Tuhan atas kita. Tetapi kalau kita tidak berfungsi, untuk apa penyertaan Tuhan? Untuk apa pengurapan Tuhan? Untuk apa kau baca firman Tuhan? Mari saudara, jangan tidak berfungsi. Bayangkan kalau satu tubuh kita ini tidak berfungsi, misalkan saudara ya, saraf satu aja enggak berfungsi, kira-kira jadi masalah enggak? Ya. Kalau hidupmu tidak berfungsi itu bayangkan kalau ada salah satu organmu tiba-tiba diam, enggak berfungsi di dalamnya, kira-kira gimana? Nah, ketika kau sadar di situ, maka mau tidak mau engkau mengaktifkan hidupmu saudara. Kedua, biasanya kalau orang itu hanya memusatkan diri sendiri, yang ada apa saudara? Ribut. Ya Pak ya? Pasti saudara, ribut. Salah paham lah. Emosi lah. Itu kenapa? Tidak berfungsi. Minimal, ya udah masuk kamar masing-masing diem. Masuk ke ruangan masing-masing diem. Saudara, saya ini orang yang suka diam. Percayalah, saya lebih suka diam daripada ngoceh. Tetapi saudara, kediaman saya kalau itu hanya karena loh ya, hanya karena ada sesuatu yang mati di hidup saya. Waduh, itu masalah besar. Saudara terkasih, mari hiduplah berfungsi. Yuk kita akan buka dalam Yesaya. Yesaya 61. Ayat 1. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari. Roh Tuhan ada pada kita semua. Karena Allah telah mengurapi kita, maka Dia mengutus kita. Untuk apa saudara? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang remuk hati. Ini artinya ayo berfungsi, berfungsi, berfungsi.
Saudara harus punya target gini, satu hari minimal. Saya ini berfungsi misalkan mau berapa orang? 5 orang, 10 orang. Coba target dirimu sendiri. Jadi berkat. Dan tanya Tuhan, Tuhan saya menghubungi siapa ya? Siapa yang saya harus layani Tuhan? Bu, kok layani orang bu? Kerjaanku di rumah aja numpuk bu. Saudara, serepot-repotnya hidupmu, sisihkan waktu untuk jadi berkat buat orang lain yang susah. Minimal saudara, 3 orang saja. Kalau itu memang 3 orang saja. Menyemangati, menghibur, menguatkan, mendoakan. Saudara, coba cari orang-orang yang susah. Dan mulai saudara mendoakan dia. Bu, saya enggak bisa bantu apa-apa ya. Tapi ayo, saya mau ajak ibu berdoa. Kita berdoa ya bu ya. Kira-kira itu sudah jadi berkat belum saudara? Simple enggak? Saudara, saya mau kasih tahu ya. Hari-hari ini Tuhan bilang ini. Aku banyak melihat orang pengangguran. Kenapa? Karena mereka fokus dengan dirinya sendiri. Dan itu jahat di mata Tuhan. Saudara, ingat ketika hidupmu tidak berfungsi, jiwamu lelah, letih, tubuhmu sakit. Tapi ketika kau berfungsi seperti yang Tuhan mau, sesibuk apapun, saudara, sebanyak apapun yang kau lakukan, percayalah kau tetap kuat kok saudara. Saya merenung gini, justru saya ini merasa dalam beberapa bulan ini tidak terlalu sibuk. Langsung saya sadar, iya Tuhan, saya beberapa bulan ini tidak terlalu sibuk. Rasanya ada sesuatu yang menggelisahkan saya. Walaupun saya juga cukup sibuk ya saudara, dengan sesuatu lah. Tetapi saya merasa gini, ini bukan sibuk yang gimana seperti Tuhan mau. Jadi gini, jangan sampai kesibukan kita ini menjadi kesibukan yang hanya urusan diri sendiri sampai tidak ngerti maunya Tuhan apa. Makanya saudara, kita jadi hamba yang tidak terima upah dari Tuhan. Karena apa? Kau tidak ribut, tidak sibuk karena Tuhan. Kau sibuk dengan dirimu sendiri. Hati-hati. Kita orang-orang sudah diurapi Tuhan. Tujuan pengurapan apa saudara? Sebuah tugas, sebuah mandat. Pengurapan membuat kita jadi kuat, punya otoritas, punya kuasa, punya karunia. Tapi kalau semuanya tidak difungsikan, berarti saudara menjadi hamba yang tidak dipercaya Tuhan. Menjadi hamba yang tidak bisa dipercaya Tuhan, itu jahat di mata Tuhan. Mari saudara hari-hari ini jangan sampai bisa mengalihkan fokusmu melakukan apa-apa yang tidak seturut kehendak Tuhan. Kembali kepada fungsi yang Tuhan mau, kembali kepada tujuan yang Tuhan mau, maksimalkan semua yang terbaik, maka hidupmu pasti diberkati. Karena apa? Engkau on position. Amin. Mari kita akan bangkit kembali menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa.